Eh, saya harap ya, karena ini juga tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya harap Bapak Ibu semua baik-baik saja. Maaf ini agak siang kita untuk diseminasi kali ini. Langsung aja. Kalau Pak Iwan, gimana Pak Iwan kabarnya Pak Iwan? Apakah baik-baik saja? Saya baik-baik saja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Irma? Ya. Saya harap semuanya baik-baik saja. Bu Indah, sepertinya sedang sibuk sekali. Habis jemput nge-grab biasa. Oh ya, nge-grab. Bu Rindu Sanjaya ini namanya jadi Rindu Sanjaya. Ya, kita langsung aja. Mohon izin, saya mau share screen. Tapi sebelum ini alangkah lebih baik kalau kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya ilmu yang kita dapatkan lebih bermanfaat untuk ke depan. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Ya, sebelum kita mulai ke acara sesi yang sebenarnya, kita ice breaking dulu. Nah, untuk ice breaking ini kita akan coba teka-teki sulit. Semoga Bapak Ibu bisa menjawabnya, karena ini juga tidak jauh dari pelajaran. Nah, ini terutama anak-anak SD, SMP ini sangat cocok sekali. Mulai dari pertama saja. Ini sistemnya apakah kita mau jadi beberapa kelompok? Mungkin tiga kelompok mungkin ya. 3 orang 1 kelompok gitu apa gimana? 3 orang 1 kelompok. Oh, oke. Baik, kita mulai saja. Ini just for fun saja, karena ini juga saya harap ini menyenangkan juga. Oke, ini ada 5 teka-teki. Kelompok 1 kira-kira siapa? Nanti yang sudah diambil kelompok 1 tidak boleh diambil kelompok yang lain. Mungkin kelompok 1 Bu Indah, Pak Iwan sama Bu Ika. Kelompok 1. Kelompok Siap, Dan. Atas nama Bu Rindu Sanjaya, sama Bu Ria Sudiantias, atas nama Bu Irma Wijayanti, itu kelompok 2-nya. Untuk kelompok 3-nya Bu Belinda, atas nama Pak Amin Taufik, kemudian Utanti. Pak Jati, dan siapa lagi? Oh iya. tidak kelihatan. Pak Andri Hiro. Ya, pemain kita
senang-senang aja sama Bu Ria Widya Ningtyas, Pak M. Toh Ziun. Nah, ini. Baik, dari kelompoknya Bu Ika. Kira-kira mau nomor berapa Bu Ika? Ika siapa, Pak? Gimana? Ika yang mana? Ada 2 ikanya. Oh, Bu Ika Septiana. Septiana. Ya. Atau Bu Indah. Di satu kelompok kan? Mau nomor berapa? Nomor berapa, Bu? 1. First. Nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 mendaftar. Pertanyaannya, karena kalah dengan Belanda, Pangeran Diponegoro pergi ke Kemana Bu Ika? Saya ke wong Magelang. eksa ke. Sama. Taiwan mungkin. Wah, pergi kemana ya? Nah, kemana? Mungkin itu ya. Saya tak ingat-ingat ini. Ini ada juga di daerah Temanggung. Oh, huruf pertama T. Ya. Ini ada di Temanggung ini. Tarakan. Satu, dua, tiga. Parakan, Pak. Parakan. Pak. Parakan. Yes. Kita coba ya. Nomor 1, Parakan. Parakan. Salah. Oh, salah. Ketakutan. Oh, Enggak ada lotong cepet. kan? Ya, karena Diponegoro itu kalah sama Belanda kan pergi ke Takutan. Selanjutnya, Bu atas nama Bu Rindu Sanjaya atau Bu Belinda, silakan nomor berapa kelompoknya? Nomor 2, Pak. Nomor 2. London ada di benua Eropa, Mesir ada di benua Afrika, Indonesia ada di Apa ya? Wah, ini IPS ini. Ini geografi ini. Itu awalannya huruf apa ya, Pak? Oh, kok oke. Apa ya? Saya lupa itu namanya. Itu T. Asia. Harusnya kan Asia, Pak. Asia. Asia harusnya. Itu Peta. kan ya. Di Peta. Nah, ya, peta ya. Pinter. Peta. P Situ. T A. Sip. Mulai bisa meraba arahnya, Pak. Iya, mulai bisa meraba. Dipeleset-pleset ke, Pak. Nah, ini biasanya kalau di sekolahan ya kayak gini. Ya, kelompok selanjutnya. Silakan. Kelompoknya Bu Irma enggak sudah tadi? Bu Irma? Ya, Pak. Nomor berapa Bu Irma? Nomor 3. Nomor 3. Baik.
Pak Luhur menanam tembakau di. Ah, ini tahu nih ini. Anak SD aja tahu ini. Sawah. Oh, orang Sawah. Di Sawah. sawah. Bentar, Pak. Iya. Oh, tanah. Tanah. Taman. Sawah. Tanah. Oh, sawah ya. Oke. Sawah. Sawah. Di sawah ya. Salah. Yang betul di bawah. Bawah. Iya, menanam ya di bawah. Kalau menanam di atas nggak bisa. Di sawah pun kalau di atas nggak bisa. Tetap harus di bawah. Tinggal Sawahnya di dua. pertanyaan. Ke pertanyaan lagi silakan. Nomor 5. Nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5. Baik. Orang yang menanam padi disebut sebut apa ini? Orang yang menanam padi disebut orang yang menanam padi disebut satu, dua, tiga, empat, lima. Waktu habis. Orang yang menanam padi disebut sekali. Apa ini? Menanam padi? Sekali. Disebut sekali. Orang yang menanam padi disebut sekali. Sekalinya dari mana? Itu menanam padi itu disebut berapa kali? Orang yang menanam padi disebut. Hanya sekali. Masa berkali-kali? Karena 2 kali ya menanam padi gitu. 3 kali ya menanam padi. Cakep Pak Eko. Ya. Kemarin ini tak buat ice breaking di kelas itu. Anaknya kejang-kejang. Kesurupan. Ngamuk-ngamuk tadi. Yang penting jangan menyangkut materi yang sedang pelajari Pak, malah sulanya sing gak tes. Biasanya sing guyon malah sing nyantel. Akhirnya ketika ulangan itu Pak, tapi jawabannya enggak aneh-aneh tuh Pak ulangannya. Enggak. Jangan seperti kemarin salah semua Pak, enggak ada yang benar. 3 nomor 4. Masa dipercaya muridnya? Yang ada di pinggir sungai. Nah, ini tahu nih ini. Yang ada di pinggir sungai. Bu Indah tahu ini mesti. Udah ya Pak. Huruf I. Huruf I. Coba ya. Kurang. Berapa tuh? Anu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Pak. 5 belakangnya I. Ya. Pokoknya kaitannya dengan I pokoknya itu. Kemungkinan. Iya. Masuk aneh-aneh kok.
yang ada di belakang sungai. Di pinggir sungai, sorry. Putih Nas Pak, saya penasaran. Oke ya, daripada penasaran nanti malah nightmare ya. S dan I. Hah? No. Es dan- Apa Indas? Yang di pinggir sungai itu S dan I. Ini sebenarnya masih ada satu lagi, nanti daripada lama, langsung saja. Teka-teki sudah ya, ice breaking. Oke, kesepakatan untuk meeting kali ini, Bapak Ibu boleh off kamera ketika sinyal rendah dengan menulis izin pada kolom chat. Kali ini durasi 60 menit, memberi kesempatan kepada teman sejawat ketika sedang bicara dan menekan tombol itu, tangan jari itu apabila akan bicara. Sepakat ya Bapak Ibu? Sepakat. Ya, sudah. Aksi nyata modul 1.4 disiplin positif. Ayo kenali budaya positif. Melestarikan sikap saling menghormati serta menguatkan kedisiplinan. Nah, mari kita amati gambar berikut ini. Di sini ada orang sedang bersalaman, tapi ada juga yang seperti orang Thailand. Menurut Bu Indah, kira-kira seperti apa Bu Indah? Apa pendapat Bu Indah tentang gambar ini? Salam ya gitu. Iya, Aktivitas salim ya. saling menghormati ya. Ini kan dia senyum salam Ternyata, sapa itu. iya, ternyata cara untuk menghormati itu bermacam-macam. Ada yang dicium, ada yang cukup salaman saja dengan menundukkan, ada juga yang seperti ini. Selanjutnya, nah, mari kita amati gambar berikut ini. Yang sebelah sini yang anaknya sedang ngantuk ini, terus yang satunya anaknya lompat dari pagar, yang satunya orang sedang belajar. Di situ orang tidak ada yang pegang HP, tidak ada yang konsentrasi di lain tempat, semuanya sudah ada fokus pada satu orang satu saja. Menurut Pak Iwan, kira-kira seperti apa ini Pak Iwan? Apa pendapatnya Pak Iwan? Gambar itu menunjukkan keberagaman orang di dalam belajar atau menuntut ilmu. Artinya ada yang memang benar-benar konsen di atau fokus pada gurunya mendengarkan. Ada juga yang kalau yang di suasana kelas itu ya macam-macam karakternya, ada yang malas, ada yang lamun, ada yang sedang nulis, ada yang mungkin bicara dengan temannya. Satu lagi itu sampai melompat pagar, mungkin sudah sangat jenuh. Belajar di sekolah tidak menyenangkan, nah, terus dia berusaha untuk keluar dari zona yang tidak nyaman menuju ke yang nyaman menurut dia, begitu. Begitu kira-kira Pak Danang. Terima kasih Pak Iwan. Jadi ini apa, ada yang lain?
Kak ya. Ya, baik. Di sini ada 3 gambar. Yang satu, sebelumnya belajar itu proses sama, dimanapun prosesnya sama. Kita mendapatkan ilmu dan ada pengajar, ada yang diajar, ada siswanya, ada gurunya, ada materinya. Tapi yang anak-anak itu kelihatannya penuh sehingga ada yang lompat pagar. Yang satu lagi itu sepertinya serius banget dan tidak ada yang meninggalkan walaupun hanya dengan mendengarkan. Nah, di sini seorang murid itu sangat menghormati gurunya. Guru itu sebagai teladan. Nah, kira-kira seperti itu. Ini yang sering kita amati ketika kita bertamu atau ke tempat ibadah atau ke rumah orang, kadang sandal itu kadang berserakan tidak teratur, sedangkan yang satu teratur. Di Jepang itu ada tata cara sendiri untuk mengatur hanya sebuah sandal, di mana untuk kepala sandal itu pasti berada di luar. Lanjut. Ini kita ke pendahuluan dulu. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Sekitar 6 pokok bahasan yang akan kita bahas. Baik, pendahuluan dulu. Budaya positif di lingkungan sekolah perlu dilakukan. Upaya ini merupakan wujud sinergitas karakter building pada siswa di lingkungan belajar SMP 2 menurut 1 tahap. Hal ini merupakan upaya untuk menanamkan berbudaya positif kepada siswa untuk membangun generasi yang bermanfaat. Dalam menciptakan budaya positif, kita perlu memperhatikan lebih mendalam tentang strategi yang menumbuhkan lingkungan positif di sekolah untuk mendukung pembelajaran yang bermakna. Dengan cara melakukan berbagai upaya dalam melakukan dan meningkatkan disiplin, kesungguhan, mengontrol murid, menjalankan dalam menerapkan budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah maupun budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Namun penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesadaran seperti apa yang dilakukan guru. Nah, ini yang jadi PR di sekolah-sekolah terutama di Indonesia, itu guru harus bisa menjadi seorang teladan. Karena kita berada di Indonesia, makanya saya mengatakan di kalangan Indonesia. Latar belakang. Nilai etika dan budaya di berbagai kalangan, khususnya pada muda, mulai mengalami pergeseran. Pergeseran itu meliputi maraknya pergaulan bebas, kenakalan remaja, yang dapat kita ketahui bahwa kondisi karakter pada generasi muda
terkhususnya para peserta di sekolah masa sekarang ini sangat memperhatikan secara emosional tindakan maupun perilaku sosial mereka. Bahkan sering kita jumpai di media massa, baik surat kabar maupun televisi, tentang pelajar yang saat ditegur oleh guru karena melakukan kesalahan, mereka malah cenderung melawan kepada gurunya dengan tindakan-tindakan yang kurang pantas. Bahkan bukan hanya itu, karena kita memiliki etika, karena tidak memiliki etika, mereka melakukan kekerasan fisik dan mental kepada gurunya hanya karena masalah yang sederhana. Dan masih banyak lagi bentuk tindakan anarkis lain. Selain nilai etika dan budaya inilah penyebab generasi muda di zaman ini kehilangan jati dirinya. Kebanyakan dari mereka melupakan nilai luhur yang telah ditanamkan kepada dirinya sejak kecil oleh orang tua dan leluhurnya. Permasalahan di atas adalah bagian kecil dari masalah yang kita sebabkan karena menurunkan etika, moral, dan budaya di masa sekarang. Dalam percanggihan, kemodernan hidup di masa ini telah membentuk manusia yang serba berpikir kritis untuk mencapai tujuan, sehingga banyak generasi muda yang mendahulukan emosi dan menyelesaikan masalah dan melupakan apa dampak yang ditimbulkan. Kesenangan sesaat menjadi tolak ukur kebahagiaan dirinya dan melupakan apa yang dampak akan ditemukan orang lain. Disinilah tantangan calon guru penggerak semakin besar di masa sekarang. Oleh karena itu, pendidikan di sekolah memiliki peran yang penting. Beberapa ranah pendidikan yang dikenal pada saat ini adalah pendidikan intelek, pendidikan keterampilan, pendidikan sikap, dan pendidikan karakter atau watak. Saat ini di sekolah, pendidikan karakter semakin digalakan. Hal itu menciptakan berbagai model dan program penanaman karakter bagi peserta didik di lingkungan sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan lain. Ini latar belakangnya. Kemudian tujuan dan harapan. Tujuan dari diseminasi ini dan harapannya agar peserta didik itu mampu menghormati antar sesama dengan melakukan 5S dengan baik. Peserta didik mampu menghormati guru, karyawan, tamu dengan melakukan 5S dengan baik. Peserta didik mampu datang ke sekolah tepat waktu. Peserta didik mampu beribadah sesuai agama tepat waktu. Peserta didik mampu menata sandal atau sepatu di depan masjid dengan rapi. Kenapa yang sangat kecil ini saya angkat pada sore ini? Karena dari sinilah, hal-hal kecil inilah siswa-siswa kita itu akan belajar di kehidupan kelak untuk menjadi orang yang disiplin, bertanggung jawab, beriman, kemudian menghormati guru. Karena saya yakin di antara siswa-siswa kita besok pasti ada menjadi orang yang sangat penting di kalangan kampung atau kalangan desa atau bahkan mungkin untuk negara. Kita nggak ada yang tahu, tapi saya yakin mereka anak-anak hebat. Jadi kita hanya perlu merawat, memupuk agar tanaman yang kita tanam akan menjadi tanaman yang indah dipandang, wangi dicium, dan sangat berguna bagi orang lain. Dukungan yang dibutuhkan. Nah, Bapak Ibu, saya undang untuk diseminasi ini karena saya membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Salah satunya adalah dukungan Bapak Kepala Sekolah,
Yang kedua adalah kerjasama dengan komite sekolah, kerjasama dengan teman sejawat serta karyawan, komunikasi dengan peserta didik yang baik, komunikasi dengan orang tua atau wali murid. Dan mohon maaf untuk kali ini Bapak Kepala Sekolah sedang berada di perjalanan, jadi mohon maaf beliaunya tadi sudah WA bahwa beliau tidak bisa join pada diseminasi kali ini, tapi beliaunya meminta untuk setelah ini saya tetap memberikan seperti kesimpulan dan laporan kepada beliau supaya beliau juga bisa menindaklanjuti dengan baik. Begitu juga dengan komite sekolah, tadi ada yang izin juga bahwa beliau masih berada di perjalanan juga, mau ke Jogja, dan beliau titip salam untuk Bapak Ibu guru semuanya. Nah, di sini memang untuk peserta didik tidak saya undang untuk ikut di sini. Komunikasi dengan orang tua juga tidak saya undang karena ini sangat sore ya, dan saya nggak yakin kalau mereka juga bisa ikut dalam ini. Tapi dengan bantuan teman-teman sejawat, dengan kepala sekolah dan bapak komite, nanti bisa dijembatani untuk menjadi atau mendidik anak-anak kita untuk menjadi lebih baik. Apa yang menjadi tolak ukur dari diseminasi ini? Nah, peserta didik itu mampu menghormati antar sesama dengan melakukan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun ketika bertemu dengan warga sekolah dengan baik. Yang dimaksud warga sekolah ini tidak hanya Bapak Ibu guru, tapi semua karyawan, baik dari penjaga, petugas koperasi, dan mungkin dari komite, serta siswa itu sendiri. Peserta didik datang ke sekolah sebelum pukul 7. Kenapa saya angkat? Karena beberapa anak akhir-akhir ini itu setiap kelas itu pasti ada 1 atau 2 orang yang datang terlambat setelah jam 7, entah jam 7 lebih 5 menit atau jam 7 lebih 10 menit. Ketika saya tanya, mereka mengeluarkan alasan bermacam-macam. Entah sepedanya nggak ada karena orang tua harus mengantar, atau mungkin karena terlambat bangun, atau mungkin karena mereka membantu orang tua, dan alasannya itu klasikal sekali dan selalu sama dari kelas 1 dan kelas yang lain. Artinya ini memang benar-benar harus diluruskan. Peserta didik sholat adzan pemandangan bagi yang beragama Islam. Bagi yang beragama Katolik sama Buddha itu karena sudah ada guru tersendiri, maka mereka akan di ruang lab komputer sama ruang BK. Untuk Buddha karena anaknya cuma sedikit, maka mereka akan masuk ke ruang BK. Sedangkan yang beragama Katolik karena jumlah anak juga lumayan, maka akan berada di ruang lab komputer. Sedangkan yang beragama Islam setelah adzan itu pasti guru-guru mempersilahkan untuk sholat. Nah, kadang di sini untuk wudhu itu lama banget, walaupun sudah dikasih beberapa keran, tapi mereka kadang masih nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol dan lain-lain. Dan ini ketika sholatnya telat, nanti ketika masuk pun juga akan telat juga.
sehingga pembelajaran yang seharusnya sudah selesai atau sudah mulai jadi terlambat. Dan kemarin ada masukan dari komite sama warga setempat bahwa sandal sepatu yang ada di depan masjid itu mereka tidak tertata dengan rapi, sehingga ini akan mengganggu pemandangan dengan orang-orang karena kita tidak punya masjid sendiri, kita nunut. Jadi warga masyarakat itu sangat memperhatikan sekolah kita. Jam berapa mereka sholat, jam berapa mereka selesai, jam berapa mereka masuk sekolah, jam berapa mereka pulang, warga itu sangat memperhatikan. Jadi ini menjadi tolak ukur untuk siswa-siswa kita ke depan akan menjadi lebih baik. Langkah-langkahnya kita sebagai guru mengamati dan menganalisa masalah yang timbul di dalam sekolah. Nah, kita sudah mengamati, ternyata ada beberapa. Saya kurang satu lagi. Saya lihat karena kita itu satu atap, SD dan SMP jadi satu. Bapak Ibu juga sebagian ada yang dari SD dan ini ada yang sebagian dari SMP, maka ini sekalian saja beberapa siswa itu terkadang ketika bertemu guru itu mereka bahasa Jawanya betem, tidak ada senyum, bahkan tidak menyapa walaupun gurunya yang menyapa duluan. Nah, ini jadi salah satu masalah ketika visi kita adalah ramah kepada siapapun. Guru menentukan tujuan strategi penerapan disiplin positif. Nah, ini sudah kita bentuk tujuannya apa. Guru membuat konsep. Nah, ini salah satu konsepnya. Guru mendiskusikan dengan teman sejawat dan kepala sekolah. Kita satu atap SD dan SMP, dan guru membuat program penerapan disiplin positif. Nah, ini nanti yang akan kita buat programnya. Tapi sebelum kita buat program, kita buat rancangan program dan saya diseminasikan. Nanti setelah sudah fix semua, kita ada kesepakatan, nanti kita jalankan dalam aksi selanjutnya. Kemudian guru mensosialisasikan program peserta didik. Nanti kalau sudah fix, kita sosialisasikan kepada peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 9. Guru bersama peserta didik mendiskusikan program penerapan disiplin positif. Nah, ini kita sudah. Guru beserta peserta didik mengaplikasikan program penerapan disiplin positif. Guru membuat refleksi program kegiatan. Nah, nanti setelah program berjalan, harapan saya kita ada refleksi selama 1 minggu awal, kemudian refleksi 2 minggu, kemudian 1 bulan. 1 bulan ini kalau memang programnya disetujui, kita akan refleksi sejauh mana program itu berhasil. Nah, ini tentu saja membutuhkan kerjasama dari Bapak Ibu semuanya. Baik, mohon sebentar, ada telepon. Kita akan mengulas berapa masalahnya. Nah, ini yang akan kita diskusikan.
Permasalahan pertama yaitu beberapa siswa kurang menghargai teman sejawatnya dan guru. Kemarin saya dapat laporan dari wali kelas dan guru bahwa anak-anak itu kadang ada yang sering memaksa kehendaknya, yaitu misalkan ada teman yang diantar dan itu sedang mengerjakan tugas, nah malah nesu. Nah, ini kan artinya ada sikap kurang menghargai dengan teman sejawatnya. Ini juga kemarin ada anak-anak perempuan itu gara-gara mau ke belakang tidak diantar. Nah ini Darani ada. Nah ini kan mungkin dari sederhana-sederhana itu ini akan jadi apa ya? Akan jadi sesuatu yang baik ketika kita meluruskan masalah tersebut. Ada beberapa siswa yang diam ketika bertemu dengan warga sekolah lain. Mana tanya sama temannya mau nyapa atau dia itu nggak pernah nggak pernah menyapa gantian apa terus-terusan. Nah ini salah satu dari anak. Kemudian kemarin ada ibu guru itu yang sempat menyapa anaknya. Saya tak amati ketika pagi itu kan kita salaman itu. Nah ada yang ditanya itu diem aja. Ini kita akan lurus hal tersebut. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa siswa yang terlambat ketika masuk sekolah. Nah, maupun masuk ketika pelajaran berganti. Biasanya ketika olahraga itu Pak memberikan kesempatan untuk istirahat. Nah, tapi kadang anak itu molor, mereka malah bermain. Ini salah satu masalah kedisiplinan yang mungkin perlu kita luruskan agar siswa-siswa kita lebih siswa kita lebih disiplin. Mohon maaf, pesan ada sinyalnya low. Jadi silakan Bapak Ibu yang sinyalnya kok turun boleh off kamera, karena kayak ini saya nggak bisa mengamati Bapak Ibu semuanya. Ya, kita kembali lagi ke siswa yang terlambat masuk kelas. Tadi ada siswa yang malah ketika setelah pelajaran olahraga selesai. Nah, saya tanya, Mas kok di sini masih istirahat toh Pak? Oh gitu. Terus saya tanya sama Pak gurunya, emang masih istirahat ya Mas? Oh enggak, ini sudah selesai. Oh gitu, ya. Kemudian saya tanya lagi ke siswanya, apakah sudah masuk belum toh Mas? Belum Pak. Sudah salah, masuk dulu, saya bilang gitu akhirnya. Kemudian ada beberapa siswa yang kurang tertib ketika saat pembiasaan sholat zuhur, yaitu anak tersebut wudunya lama, malah mereka tongkrong duluan. Maaf Pak Ustaz, ada iklan lewat. Nah, ada oh ya, satu lagi, ketika mereka sholat zuhur itu kadang untuk sandal sama sepatu itu mereka letakkan sembarangan. Jadi
ketika saya lihat di depan masjid itu kelihatan parah sekali. Nah, ini juga sudah dapat masukan dari warga setempat untuk menertibkan sandal dan sepatu tersebut. Baik, kita masuk ke penyebab. Kenapa terjadi seperti itu? Karena kurangnya keteladanan tentang budaya 5E di sekolah. Nah, saya tanya kemarin, ya mungkin pas kebetulan ada bapak atau ibu guru yang ketika disapa sama anak, itu mereka konsentrasi ke kendaraan, sehingga mereka merasa kecewa gitu. Saya tak tanya, itu sama Pak X kok tidak menyapa. Dia bilang, kemarin tak sapa, diem aja Pak. Oh ya mungkin dia itu sedang konsentrasi pada kendaraannya, kan dia sedang parkir. Tapi juk nganu Pak. Wah ya nggak nganu-nganu, ya besok kalian mulai tanya lagi. Nah, artinya guru itu harus menjadi seorang teladan yang baik ketika kita akan menerapkan 5S. Kemudian kurangnya nasihat tentang akhlak. Nah, di sini saya tak akui sendiri, saya juga kadang untuk akhir-akhir ini juga tidak begitu banyak menasehati atau mengingatkannya, lebih tepatnya mengingatkannya. Bapak Ibu kadang sering sekali mengingatkan itu tentang akhlak kepada guru, akhlak kepada teman sejawat, kepada orang lebih tua. Nah, ini perlu untuk diingatkan. Bahkan dulu pernah saya bilang sama siswa itu, bilang Pak Eko itu juek karena sering mengingatkan. Saya bilang ini juga untuk kebaikan kamu sendiri. Nah, setelah lulus, kemudian beliaunya sudah sekolah di SMK, sekarang akhlaknya beda sekali. Kemudian testimoni, ketemu, Pak, terima kasih dulu sering mengingatkan. Nah, kenapa tuh? Ternyata ini akan jadi lebih baik, Pak. Saya di sekolah itu, mereka ketika saya sama guru menyapa, dan akhirnya saya lebih akrab sama guru, lebih banyak kenal sama saya. Akhirnya saya jadi lebih terkenal gitu. Ya karena kebaikannya. Ya saya bilang ya itu memang sudah kewajiban seorang guru itu untuk memberikan nasihat, untuk memberikan mengingatkan, pengingat bahwa akhlak itu penting, dan akhlak itu akan berguna ketika kamu sudah dewasa, sudah keluar dari sekolah ini. Akan terasa sekali ketika nggak ada orang yang mengingatkan, maka kamu pasti akan ingat kata-kata Bapak Ibu guru. Kemudian kurangnya perhatian dari orang tua terkait. Nah, ada beberapa siswa itu saya tanya, bentar ya Bu. Cek apakah kedengaran? Masuk Pak Eko. Oke. Kita lanjut ya. Pak. Ya. Keren. Sampai sini tadi ya. Oke.
Oke, lanjut. Kurangnya kolaborasi saat pembiasaan sholat zuhur. Ini sangat bermasalah ya tadi ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 paparan yang kira-kira perlu kita benahi. Nah, ini setelah saya analisa masalahnya, akar masalahnya seperti apa. Kemudian ini saya analisa juga penyebabnya dari masalah ini. Kemudian penyebabnya. Nah, saya sedikit ada share ide, yaitu 1, guru memberikan keteladanan tentang budaya 5S di sekolah. Nah, ini kita harus benar-benar mulai besok mungkin kita sedikit mengingatkan kepada mereka akan budaya 5S yang telah menjadi keyakinan kelas kita, keyakinan sekolah kita. Kemudian perbanyak nasihat tentang akhlak, di mana akhlak ini sudah menjadi keyakinan untuk sekolah kita juga, tidak hanya keyakinan kelas, bahwa akhlak yang baik itu akan membuat sekolah kita itu terpandang juga baik dari segi anak-anaknya, kemudian segi gurunya, semua warga sekolah. Salah satu akhlak yang sudah menjadi akar dan menjadi ciri khas di tempat kita adalah ketika guru datang itu pasti mereka itu menundukkan kepala. Saya tuh kadang ketika pas pertama kali jadi guru di SMP itu kaget sekali dengan apa yang dilakukan anak-anak SD maupun anak-anak SMP. Nah, itu saya tuh ingat itu seperti di Jepang. Jadi mereka itu menundukkan kepalanya, bahkan sampai menunduk, benar-benar menunduk itu, dan mereka bilang, "Selamat pagi Pak." Saya bilang, "Oh selamat pagi. Bagaimana kabarnya?" "Baik Pak, terima kasih." Nah, ini anak-anak SD. Yang SMP pun juga sama. Namun akhir ini setelah mungkin efek dari COVID itu ya yang masih bisa dirasakan, karena yang SD itu hampir 2 tahun ya, sekitar 2-3 tahunan itu tidak ketemu, yang SMP juga. Nah, ini menjadi akar dari masalah kenapa mereka sekarang jarang, yang ada beberapa siswa yang tidak menyapa atau 5S-nya itu kurang berjalan. Kemudian sosialisasi kepada orang tua terkait kedisiplinan, yaitu kedatangan dan ibadah. Saya itu sering sekali untuk mengingatkan mereka bahwa kalau kalian pengen tidak terlambat dalam berangkat sekolah, itu tolong ketika sholat subuh bagi yang beragama Islam itu sesuai ya, ketika adzan atau sebelum adzan itu mereka sudah harus bangun, kemudian sholat di masjid. Nah, tapi beberapa dari mereka yang sering terlambat itu, mereka saya tanya, ternyata sholat subuhnya juga terlambat. Nah, kenapa? Karena orang tua itu tidak membangunkan mereka. Saya tanya, orang tua subuhan enggak? Ya subuhan Pak. Cuma kadang setelah hampir iqomah itu mereka lari ke masjid. Jadi kadang mereka lupa untuk membangunkan anak-anaknya. Dan kadang ada yang tanya, sudah dibangunkan belum? Sudah Pak. Nah, taunya orang tua itu saya sudah sholat, padahal saya tidur lagi. Nah, ini kan terkait dengan kerjasama orang tua. Ketika di rumah, orang tua juga harus mengingatkan supaya mereka
beribadah dengan baik. Kemudian ketika mereka sudah sholat subuh, saya yakin kedatangan mereka juga lebih pagi, karena nek bahasa Jawa ini orang susu tidak tergesa-gesa. Kemudian perlu adanya poster tentang budaya positif di sekolah sebagai pengingat siswa akan keyakinan sekolah kita. Nah, kemarin kan kita sudah buat keyakinan sekolah, nah sehat dan lain-lain. Kemarin untuk buang sampah pada tempatnya itu sudah berjalan dengan baik dengan adanya poster. Nah, kemungkinan ini juga perlu seperti poster juga untuk mengingatkan mereka tentang budaya-budaya 5S, kemudian tentang akhlakul karimah dan lain-lain, tentang pentingnya disiplin. Nah, ini saya yakin di kelas-kelas itu belum ada. Nah, mungkin nanti dari teman-teman SD maupun SMP bagi yang bisa desain, mungkin nanti bisa buat desainnya, nanti saya bantu untuk cetaknya. Kita buat ukuran A3 saja. Kemudian mengingatkan kolaborasi saat pembiasaan sholat. Nah, terutama soal sholat zuhur dan untuk menjaga ketertiban. Nah, ini beberapa solusi. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Pak Amin Taufik atau Pak Iwan mungkin? Ini yang sering jadi imam. Baik Pak. Iya. Tadi saya nyimaknya agak terputus-putus. Enggak apa-apa Pak. Ini juga sinyalnya memang enggak begitu baik karena di sini pun juga hujan ini Pak. Oh gitu. Beri Iya. terang nih mendung banget. Iya. Nggih Pak, begini Pak. Maaf tanya dulu nggih, untuk di SMP Wonoboyo 1 Atap. Ini untuk pembiasaan sholat zuhur berjamaahnya ini apakah secara bergiliran atau seluruhnya? Masal Siswa Pak. dari masal nggih. Masal Masal dari berarti SD maupun SMP. Jadi kan kadang seperti saya itu mengurusi anak kelas 9 itu kan yang kelas 8, kelas 7 gurunya kan sendiri-sendiri. Nah, yang SD kan juga lebih banyak. Nah, jadi di sini kadang ada yang kerepotan Pak, terus terang. Nggih. Begini Pak Danang nggih. Ya, Berarti secara tempat sudah memadai nggih. Artinya cukup untuk sekian ratus anak dalam satu waktu itu. ya, Terus sekarang ketersediaan air atau kran-kran untuk wudhu juga sudah istilahnya memenuhi syarat gitu. ya untuk yang SD nanti ada tempatnya wudhu untuk yang SD sendiri, yang SMP juga sudah. Oke, berarti untuk tempat wudhu dan tempat untuk sholatnya sebenarnya sudah tidak ada masalah. Sudah, Nah, nggak berarti ada masalah. menurut saya ini perlu adanya gerakan yang kompak guru-guru SD maupun guru-guru SMP dalam menggerakkan peserta didik masing-masing untuk segera ngambil air wudhu lalu masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kalau ini dilakukan hanya sebagian guru saja, sementara peserta didik yang harus mengikuti ini jumlahnya sangat banyak, ini akan kewalahan. Pasti akan kewalahan. Paling tidak satu kelas itu ya 2 guru lah paling tidak itu. 1 atau 2 guru yang ngoprak-oprak istilahnya itu. Terus memberikan motivasi, terus mendorong, terus mengingatkan. Itu memang tidak boleh bosan nih, yang namanya dengan anak ya seperti itulah, harus jueh bahasanya itu, harus jueh karena yang mereka itu memang perlu pendampingan terus, jadi nggak bisa kemudian hanya disuruh sekali terus kita biarkan saja mereka akan melakukan sendiri, nggak bisa.
Jadi itu Pak langkahnya. Jadi satu kelas misalnya harus diampu satu atau syukur kalau cukup ya dua guru gitu. Dan itu memang perlu waktu yang cukup lama, gitu. Dari sekian Iya, Pak. ratus anak itu antara jeda adzan sampai dengan komatnya harus lama. Atau bisa disiasati sebelum adzan, mungkin 10 menit anak-anak sudah disuruh keluar secara bergantian untuk segera berwudu. Setelah berwudu tidak ada yang main-main lagi, tapi langsung masuk ke masjid. Nah, sehingga setelah adzan dikumandangkan, ini sambil menunggu yang lain yang masih wudu mungkin bisa digerakkan sholat rawatib, sholat sunnah rawatib 2 rakaat, misalnya begitu. Atau kalau ada tersedia Al-Quran di dalam musola itu atau di dalam masjid itu, bisa digerakkan mungkin membaca Al-Quran dulu. Baca Al-Quran dulu 3 menit, 5 menit sambil menunggu qomat. Sehingga diharapkan anak-anak itu ya memang benar-benar kalau sudah adzan itu fokusnya ya wudhu terus masuk ke masjid. Harapannya seperti itu. Namun pada kenyataannya di lapangan memang ya sulit ya kalau untuk anak-anak untuk seperti itu sulit. Nah, mungkin kesimpulan saya itu Pak, perhatikan guru-gurunya dulu. Guru-gurunya mungkin harus sudah wudhu dulu sebelumnya, terus satu kelas bisa diampu, kalau cukup bisa 2 guru yang senantiasa mengoprak-oprak mendorong mereka untuk terus wudhu dan masuk ke dalam masjid. Ini harus dilakukan secara masif, rutin dan masif. Nggak bisa terus satu guru semangat, yang lain kurang semangat, ini nggak jadi. Harus bergerak secara masif supaya program ini bisa terus berjalan. Nanti kalau kelas besar, kelas 9, kelas 8 ini sudah bisa dominan mereka di dalam memberi contoh sholat berjamaah di masjid, insya Allah nanti adik-adik kelasnya ini akan mengikuti begitu. Secara naluri adik kelas nek dicontoni karo mas-mase itu ya ikut begitu Pak. Mungkin itu Pak Danang yang dapat saya sampaikan, barangkali seperti itu. Mohon maaf jika ada beberapa yang kurang tepat dan tidak bisa diterapkan di situ. Demikian Pak Danang, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan. Ini sangat memotivasi saya dan sangat inspiratif sekali. Untuk yang membaca Al-Quran itu memang belum pernah kita coba, Pak, untuk menunggu itu. Kalau sholat rawatib mungkin sudah ya beberapa anak yang mereka bisa datang lebih duluan, mereka bisa sholat rawatib. Tapi untuk yang ini membaca ini belum. Mungkin setelah sholat rawatib ini untuk menunggu siswa-siswa yang belum selesai wudhu, mereka bisa membaca Al-Quran. Ini sangat inspiratif sekali. Terima kasih Pak. Sami-sami Pak Danang. Baik, mungkin ini ya kita akan ambil kesimpulan saja. Di dalam dunia pendidikan yang terus berkembang, menciptakan kedisiplinan di dalam lingkungan belajar menjadi elemen penting dalam pembentukan positif dan produktif. Sebentar ya Pak ya, ini kok masih adzan. Break dulu saja untuk mendengarkan adzan Pak. Baik.
Baik, dalam dunia pendidikan yang terus berkembang, menciptakan kedisiplinan di dalam lingkungan belajar menjadi elemen penting dalam pembentukan positif dan produktif. Kedisiplinan bukan hanya tentang keyakinan dan kepercayaan siswa terhadap kemampuan mereka dalam menguasai materi pelajaran, tetapi juga tentang rasa aman, dukungan sosial, dan motivasi yang diperlukan untuk meraih keberhasilan. Pendekatan disiplin positif bukan mengenai anak atau peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana cara orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Pendekatan disiplin positif menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, motivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika, dan bersifat jangka panjang. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon izin untuk selanjutnya. Kita ke refleksi apa yang Bapak Ibu pelajari hari ini, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah kegiatan ini, hal menarik apa yang perlu kita peroleh setelah mengikuti kegiatan ini. Tuliskan pada Padlet, ditekan pada link berikut ini. Ini untuk link Padletnya saya kirim di chat. Nah, di sini nanti akan kelihatan link Padletnya. Karena ini juga sudah maghrib, mungkin bisa dilanjut nanti. Untuk refleksi kita nanti saya bacakan atau besok saya bacakan. Dan tapi mohon Bapak Ibu bisa menuliskan pesan dan pesan dan apa yang dirasa saat ini sebagai peserta diseminasi ini, dan terima kasih. Teman diseminasi CGB. Nah, di sini ya Bapak Ibu. Nanti bisa dikerjakan nanti setelah sholat maghrib. Baik Bapak Ibu, sesuai kesepakatan untuk diseminasi kali ini sudah 60 menit, mungkin lebih, mohon maaf. Jika ada pertanyaannya. Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita selesai, alangkah lebih baik kalau kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, supaya ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat baik untuk kita maupun untuk peserta didik. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan. Makasih ya Pak. Pak Iwan, Bu Ika, Bu Indah, Bu Irma, Bu Tanti, Sama-sama. Pak Taufik, Oke. Bu Ria. Semuanya terima kasih. Sami-sami, Pak. Nanti kalau butuh bantuan apa untuk rekaman,
Tinggal gini aja nanti saya rekamkan. Siap. Ya, Pak. Siap. Terima kasih.